tidak pantas untuk menjadi Raja Pajang. Keturunan kamilah yang berhak menjadi Raja Pajang dan menguasai tanah ini. Ini tanah kami, bukan tanah orang-orang kalian. Tanah ini sudah bagian milik kami. Kami akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Lebih baik mati berputih tulang daripada mati berputih mata. PT Indosiar Karya Media mempersembahkan serial Sandiwara Radio yang diangkat dari karya besar S.H. Mintarja, Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Naskah ditulis oleh Siswanto Baryo. Penyelaras naskah A. Mustad Jafar. Teknik dan montase Soleh Mustafa, Pipik Taufik, dan Sabtanto. Penata suara Asli Asmadi dan Taufik Hidayat. Musik tema Hari Sabar. Sutradara Bahar Mario. Pada bagian ke-31 ini menampilkan Combi Romli sebagai Citra Gati dan Kidemang Sangkal Putung, Iwan Dahlan sebagai Hudaya, Awang Hermawan sebagai Ki Widura, Aryo Sugiharto sebagai Agung Sedayu, Tuti Hartati sebagai Sekar Mirah, Yudi Alkan sebagai Sidanti, Riri Badaria sebagai Pudak Arum, Oscar Sitompul sebagai Panut, Fitra Hartono sebagai Elang, Clara Sitompul sebagai Galuh, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Pada bagian lalu diceritakan, Widura hampir tewas di tangan Ki Tambak Wedi. Namun di saat kritis, sebuah ledakan terjadi yang dilakukan oleh sosok pendekar misterius. Ki Tambak Wedi mengurungkan niatnya membunuh Widura karena Ki Tambak Wedi tidak mau perbuatannya itu dilihat orang lain. Ledakan itu sebenarnya dibuat oleh Kiai Gringsing untuk memecah perhatian Ki Tambak Wedi. Selain itu, Ki Tambak Wedi juga berhasil menyelamatkan Agung Sedayu dari serangan Tohpati yang ingin menyusup ke Pajang. Namun sebagai pendekar kelas tinggi yang sudah tidak memikirkan masalah dunia, Kiai Gringsing tetap merendah. Setibanya di Kademangan Sangkal Putung, orang-orang yang berada di sana heran melihat Widura dan Agung Sedayu yang berjalan dengan lesu. Budaya, ya. Itu Ki Widura dan Angger Sedayu datang. Iya, kenapa mereka tidak menghampiri kita? Dan sikapnya agak sedikit aneh ya. Bagaimana kalau kita hampiri saja? Iya, ya. Ki Widura! Ada apa? Ki Widura, apa yang terjadi? Kenapa tubuh Ki Widura kelihatan lemah begitu? Iya, Ki. Ada apa sebenarnya? Kami semua mengkhawatirkanmu, Ki. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan aku. Aku cuma sedang memperketat penjagaan.
Sedayu sempat bentrok dengan macan kepatihan yang sedang mengamati kekuatan kita. Angger Sedayu bentrok dengan macan kepatihan Tokpati. Aku jadi malu. Mereka begitu bangga ketika mendengar aku bentrok dengan Tokpati. Padahal aku sama sekali tidak bangga dengan apa yang telah kulakukan. Dan harus diingat, kita akan mengadakan keramaian di sini. Jadi sebaiknya dirahasiakan dulu. Jangan meresahkan semua. Aku ke dalam dulu ya. Daripada nanti mereka banyak bertanya padaku tentang pertarunganku dengan Tokpati, lebih baik aku ikut dengan Paman Widura ke dalam. Paman Hudaya dan Paman Citragati, aku juga mohon pamit ke dalam. Baik, Ger. Wah, kenapa dengan Sedayu ya? Sepertinya dia tidak bergairah. Dia memang begitu orangnya. Tidak mau banyak mulut seperti Sidanti. Padahal sebenarnya dia hebat. Oh, begitu. Bagaimanapun, aku kagum dengan keberaniannya. Tidak aku sangka, dia punya nyali juga rupanya. Dia itu diam-diam menghanyutkan. Benar. Aku yakin suatu saat nanti Sidanti akan dilawannya. Mungkin juga. Tapi bedanya, Sidanti banyak mulut. Belum lagi sifatnya yang licik. Sudahlah, kita jangan membicarakan keburukan orang lain. Lebih baik kita latihan saja. Ayo. Apa Kakang Sedayu sudah bangun tidur? Semoga saja dia sudah bangun. Dan yang keluar bukan Paman Widura. Kakang Sedayu? Kakang Sedayu? Kakang, aku bawakan sarapan pagi. Sekar Merah kemari. Nanti bagaimana dengan Paman? Kenapa dia buang muka? Apakah dia sudah mulai sombong? Jangan lama-lama, Sedayu. Iya, Paman. Oh, rupanya dia ragu menghampiriku karena ada Paman Widura di dalam. Aku pikir dia sudah mulai sombong. Kakang Sedayu, ini makanan dan minumannya. Mira, aku baru saja mau ambil makanan dan minuman ke dapur. Kalau begitu kita sehati ya, Kang. Iya. Kang, bagaimana kalau kita keluar? Keluar? Aku takut, Mira. Kakang takut apa? Kakang takut dengan Sidanti, Mira. Nanti dia mengajarku lagi. Kakang takut pada Kakang Sidanti? Paman melarangku pergi berdua denganmu, Mira. Paman Widura melarang? Memangnya kenapa? Paman hanya khawatir terjadi ribut antara aku dan Sidanti. Apalagi pasukan Tokpati tidak lama lagi mungkin akan datang. Oh, jadi Paman Widura yang melarangmu. Kalau begitu, biar aku yang bicara pada Paman Widura. Jangan, Mira, jangan. Sedayu. Paman. Apa yang kamu kerjakan di depan pintu, Sedayu? Paman. Tidak apa-apa. Aku tidak mengerjakan apa-apa, Paman. Kalau tidak apa-apa, kenapa kamu memegangi pundak Sekar Merah? Tidak. Aku tidak sengaja, Paman. Aku mengantar minuman. Paman, Kakang Sedayu mau mengambilnya dariku, tapi aku mau meletakkannya sendiri di meja. Oh, begitu. Benar, Paman. Ya sudah. Oh ya, mau taruh di mana makanan dan minuman ini, Paman? Taruh saja di meja dalam. Permisi. Ya, silakan. Nah, sekarang silakan dinikmati sarapan paginya, Paman. Mumpung masih hangat. Terima kasih, Mira. Sejak tadi, sebenarnya aku sudah menunggu minuman ini. Segar sekali. Ayo, Kang. Cepat bicara. Tidak, Mira. Aku tidak berani. Tidak berani atau malu? Mungkin dua-duanya, Mira. Kakang ini bagaimana sih? Lebih baik kau saja yang bicara, ya? Kalian ini kenapa kasak kusuk begitu? Paman, aku mau ke pasar. Oh,
Kalau begitu silakan saja. Loh, kenapa belum pergi juga? Kalau mau pergi ke pasar, silakan. Kenapa seperti bingung begitu? Anu Paman, mungkin Kakang Sedayu mau mengantarku. Bagaimana Kakang Sedayu? Iya Paman. Apakah Paman Widura memang keterlaluan. Pura-pura tidak mendengar. Pasti dia tidak mengizinkan aku pergi bersama Kakang Sedayu. Mira, lebih baik... Kenapa bingung? Bukankah tadi... Mira, aku sedang sibuk, Mira. Kakang Sedayu memang penakut. Buat apa menunggu izin Paman Widura segala? Skarmira, kalau kau pergi ke pasar sendiri, memangnya kenapa? Aku bisa pergi ke pasar sendiri, tapi kalau aku bertemu dengan Kakang Sidanti bagaimana? Lebih baik kau pergi sendiri saja, ya? Aku jamin Sidanti tidak akan mengganggumu. Dia itu tidak jahat. Kalau dia sering berlaku aneh, itu karena dia cemburu pada Sedayu. Sebel. Pergilah, Mira. Tapi tadi Kakang Sidanti mengikutiku. Terus dia... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Romo. Oh, kau juga rupanya ada di sini. Mira, sejak tadi ibumu mencari-carimu. Iya, Romo. Paman, Kakang Sedayu, aku permisi dulu. Kakang Demang, sepertinya ada sesuatu yang sangat penting sehingga Kakang datang ke sini. Memang ada yang ingin aku bicarakan. Bagaimana kalau kita bicara di luar sambil berjalan-jalan? Baik, Kakang. Ki Widura bergegas berkemas-kemas. Tidak lama kemudian dia sudah siap untuk keluar. Ki Widura mempersilahkan Ki Demang Sangkal Putung untuk keluar lebih dulu. Lalu ia mengikutinya. Ki Widura dan Ki Demang Sangkal Putung menunggang kuda sambil mengawasi prajurit yang sedang berlatih. Ulangi lagi jurus yang tadi aku ajarkan. Tangan kanan terkepal. Ya. Kaki kanan tarik ke belakang 1 langkah. Ya. Tangan kiri gunakan untuk menangkis. Ya. 1. Ya. 2. Ya. 3. Ya. Tangan kanan memukul ke depan. Ya. Suwandaru, coba kau maju ke depan. Berikan contoh kepada mereka. Baik, Ki. Coba perhatikan baik-baik. Suwandaru akan menunjukkan gerakannya. Kalian ikuti. 1, Ya. 2, Ya. 3. Ya. Bagus. Ulangi lagi sampai sempurna. Ayo. Adi Widura, aku sudah bicara dengan para sesepuh dan wakil pemuda soal pertandingan itu. Lalu bagaimana tanggapan mereka, Kakang? Mereka menyambut gembira. Oh. Bahkan sudah siap kapan saja jika keramaian itu akan diadakan. Alhamdulillah. Kalau begitu, bagaimana kalau kita adakan saja besok pagi, Kang? Besok pagi? Apa tidak terlalu terburu-buru, Adi? Tidak. Lebih cepat lebih baik, Kang. Aku melihat para pemuda Sangkal Putung sangat butuh hiburan. Dan para prajurit semakin bosan berdiam diri di barak. Iya. Aku bisa mengerti. Mereka biasanya berada di medan tempur. Nah, lalu apa saja yang akan kita lombakan? Sebentar dulu, Kang. Biar aku pikir dulu. Kalau para pemuda bisa adu macam-macam ketangkasan. Tapi untuk prajurit, cukup pertandingan memanah saja, Kang. Oh, iya. Aku setuju. Selamat datang di channel Sandiwara Radio. Selamat mendengarkan. Kakang Sidanti, ada berita gembira. Besok pagi akan diadakan lomba ketangkasan. Ada perlombaan apa saja? Untuk para pemuda akan diadakan bermacam-macam perlombaan. Tapi untuk prajurit hanya lomba panahan, Kang. Cuma panahan? Betul, Kang. Cuma lomba panahan yang boleh diikuti para prajurit. Apa maksud si tua itu? Kenapa tidak ada permainan dengan pedang atau tombak? Kalau ada juga, pasti diganti rotan. Rasanya kurang menyenangkan, Kang. Tidak apa-apa. Aku ingin menghajar bocah dungu itu. Meski dengan pedang rotan, aku bisa membunuhnya. Bahkan pamannya itu sekaligus. Seperti orang-orang Jipang yang kubunuh kemarin. Iya, Kang. Nah,
Sekarang kau boleh pergi lagi. Cari berita sebanyak mungkin. Baik, Kang. Ingat, jika keinginanku nanti terlaksana, kau akan kuangkat jadi orang kepercayaanku. Terima kasih, Kang. Kang Sidanti, aku permisi ya. Ya. Ryan, sambal makanannya. Berikan makanan yang paling enak ya. Ayo dimakan. Ayo lagi terus. Silakan. Nikmat sekali. Mau tambah lagi, Panut? Ya, kalau boleh. Wah, makanmu luar biasa borosnya. Habis, makanannya enak. Apalagi ditambah perutku ini memang sedang keroncongan. Iya, tapi kira-kira Panut, nanti perutmu malah sakit. Tenang saja, yang penting aku ini senang. Elang, Galuh, dan Wira masuk ke warung itu. Mereka memilih salah satu meja. Wajah ketiganya terlihat murung, tak seceria sebelumnya. Seorang pelayan datang untuk menanyakan pesanan mereka. Pelayan, kesini. Iya, Den. Baik, Den. Pesan makanan apa, Den? Sediakan makanan yang paling enak. Cepat ya. Iya, baik, Den. Siapa pemuda yang duduk di sana itu? Tampan juga. Siapa gadis itu? Dia melirik kepadaku dan tersenyum lagi. Cantik sekali. Aku jadi malu. Lebih baik aku alihkan saja pandanganku. Kang Elang sedang memperhatikan siapa ya? Oh, gadis itu. Pantas saja dia seperti orang linglung. Siapa dia, Kang? Aku tidak tahu. Dari tadi kuperhatikan Kang Elang memandang ke arah perempuan itu. Memperhatikan perempuan itu ya? Tidak. Mengaku saja, Kang. Siapa sebenarnya mereka? Dan siapa gadis itu? Apakah dia kekasih pemuda itu? Aku tidak peduli. Kalau aku suka, aku harus mendapatkannya. Tapi Kang, perempuan itu kelihatannya galak. Aku baru saja dipelototi olehnya. Kau terlalu berprasangka saja. Kita harus pergi ke Sangkal Putung. Kita harus pergi ke Sangkal Putung. Kita ikuti semua perlombaan itu. Paling tidak, kita ikuti lomba berpacu kuda. Kuda kita pasti menang. Semua orang yang berada di dalam warung kontan tertarik mendengar obrolan anak-anak muda kampung yang baru masuk itu. Terutama sekali Puda Arum yang memang punya ambisi untuk menyusup dan melemahkan pertahanan pasukan Pajang. Dia melirik ke Panu, tetapi lelaki itu terlalu asik dengan makannya hingga Puda Arum jadi kesal. Begitu juga dengan Elang, Galuh, dan Wira, meski reaksi mereka berlawanan. Ketiga anak muda Pasundan ini hendak ke Pajang dan melihat Sangkal Putung sebagai batu loncatan. Oleh karenanya, mereka mendengarkan percakapan anak-anak muda kampung itu. Tambahkan lagi makanannya. Ayo tambah lagi. Ayo tambah lagi. Jangan malu-malu. Ini masih kurang. Pesan lagi ya. Enak juga makanan di sini. Apa hanya perlombaan itu saja? Ada juga adu ketangkasan memanah, sodoran, juga olah kanuragan. Tapi kan di sana banyak orang-orang hebat, seperti si Swandaru anak Kidemang itu. Juga si Danti yang melawan Tohpati kemarin. Iya, kalau kalian tidak ikut juga tidak apa-apa. Yang penting kita bisa lihat keramaian. Sepertinya aku dapat akal. Inilah kesempatanku untuk bisa menyusup ke Sangkal Putung tanpa ada yang mencurigai. Galuh, tadi kau dengar percakapan orang-orang itu? Sangkal Putung. Berarti perjalanan kita sudah dekat. Iya, benar, Kang. Panut, ayo kita pergi. Loh, makanku belum selesai. Aku masih lapar. Sudah, jangan membantah. Ayo. Sayang
sekali. Padahal makananku masih banyak. Ayo. Perempuan itu sudah mau beranjak pergi. Mau kemana dia? Kang, dia mengerlingkan matanya padamu. Biarkan saja. Kuda kita ada yang mau pergi. Ayo, kita lihat keluar. Aduh. Galuh, kenapa kau tersenyum begitu? Naluriku mengatakan yang mencuri kuda mereka pasti perempuan tadi dan juga temannya. Galuh, kau terlalu berprasangka buruk. Kalau Kakang Elang tidak percaya, kita lihat saja keluar. Ayo. Sial, kuda kita dicuri perempuan tadi. Wah, perempuan secantik dia jadi pencuri. Ayo, kita kejar sebelum jauh. Nah, tidak salah kan dugaanku? Hebat juga perempuan itu. Wajahnya cantik, tapi kelakuannya buruk. Makanya, jangan mudah tergiur oleh kecantikan. Kalau melihat perempuan cantik, mata tidak mau berkedip. Kang Wira, mana ada orang melotot bisa berkedip? Kalian ini bicara apa? Kura-kura dalam perahu. Jangan pura-pura tidak tahu, Kang. Sudahlah, kalian jangan menyindir aku terus. Ayo, kita pergi. Maaf, Den. Makannya belum dibayar, Den. Maaf, Pak. Sampai terlupa. Tidak apa-apa. Kalau sudah melihat wanita cantik, apapun bisa menjadi lupa. Sambil memberikan kepingan uang pada pemilik warung, Elang mendelik pada Galuh dan Wira. Seketika Galuh dan Wira bergegas pergi sambil tertawa. Pemilik warung terpengong-pengong tidak mengerti. Nah, apakah Elang benar-benar terpana oleh senyuman dan kecantikan kuda Arum? Lalu bagaimana dengan Galuh? Bagaimana kisah sebenarnya? Apakah Elang akan bertemu kembali dengan kuda Arum yang telah menggoda hatinya itu? Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio Api di Bukit Menoreh esok hari pada waktu yang sama. Dan nantikan tayangan sinetronnya segera di layar kaca Indosiar. Sampai jumpa.